Salam kejujuran. Alhamdulillah hari ini 10 Oktober 2025 kehendak Allah berlaku buat saya. Hari ini saya jalan belanja, kembali lagi ke rumah dan membuat videonya. Semuanya ketetapan dari Allah, takdir dari Allah. Saya laksanakan, saya jalankan. Apapun hasilnya, saya serahkan sepenuhnya kepada Allah. Dengan tujuan menjadi hamba yang berserah diri sepenuhnya hanya kepada Allah. Untuk bisa berserah diri sepenuhnya kepada Allah, maka kita mulai dari kejujuran. Dari mana? Dari kejujuran. Kita awali kehidupan kita. Kita mulai, kita biasakan berbuat dan berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari, dari diri kita sendiri, keluarga, dan kita kembangkan ke seluruh Indonesia, kita kumandangkan ke seluruh dunia agar tercapai kehidupan makmur mulia di dunia dan di akhirat. Hari ini saya belanja sangat kecil, tapi tetap pakai duit. Namanya juga belanja, bayar-bayar. Apapun kita beli, kita bayar pakai pengganti uang. Dapat kangkung, dikasih uang ke pak sayurnya. Nah, hari ini saya beli tempe segini nih, Rp4.000, sejengkal lebih. Terus kangkung 3 ikat, ini 1.000. Terus ini tadi mungkin harga lagi mahal, nggak tahu ya. Saya tanya berapa Pak nih? Ini 2.000, cabai kecil sama jahe. Dan ditambah tomat 2. Jadi ini 2.000 segini nih. Nah, tomat dengan cabai dan jahe. Tapi itu semua dia, kalau menurut dia mungkin ada harga yang belum pas, jadi dicangkepkan, disempurnakan. Itu dengan kadang dengan tomat, kadang dengan jeruk nipis, kadang cabainya ditambahi. Jadi ya saya ya percaya sama yang jualan berapapun harganya. Tapi biasanya yang saya tanya lagi itu misalnya kayak ikan harganya berapa, telur itu turun naik. Nah, itu ditanya berapa harganya. Tapi yang lain biasanya nggak begitu turun naik harganya. Terutama itu ayam, telur itu sering. Gitu. Belanja di Jombang, alhamdulillah masih terjangkau harganya. Nah, saya percaya sepenuhnya pada yang jualan. Dikasih berapa ya saya terima. Dan biasanya harganya kalau di ukuran kami di sini itu termasuk murah. Kadang sering diimboin, ditambahin itu bisa untuk bikin sambal. Tapi di sini adalah kepercayaan. Jadi ya didasari dengan kejujuran. Kalau nggak ada kejujuran bagaimana bisa percaya? Nah,
Gampang kan mengucapkannya, tapi sulit melaksanakannya ketika baru dimulai. Tapi kalau sudah terbiasa berbuat dan berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari, sangat gampang. Kenapa? Sudah menjadi pribadi, sudah menjadi kebiasaan, pribadi hidup sehari-hari. Dengan refleks, terucap, apa adanya, tidak dibuat-buat, tidak disembunyikan. Nah, untuk bisa seperti itu, perlu kesadaran untuk bisa berbuat jujur. Bahwa apa yang kita lakukan itu kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Kita pertanggungjawabkan dan Allah juga akan memberikan balasan sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Kalau perbuatan kita benar, baik, balasan Allah pasti benar dan pasti baik. Kebaikan akan kita dapatkan. Di dunia bisa, selama kita masih hidup, bisa langsung dibalas oleh Allah dengan perbuatan yang setimpal yang sebelumnya kita lakukan. Bisa cash saat itu, bisa besok lusa, mungkin juga setelah kita meninggal. Bisa jatuhnya pada diri kita yang berbuat baik, berbuat kebenaran, ataupun pada anak keturunan, pada pasangan dan anak keturunan kita. Suatu saat akan menerima. Apakah itu kebenaran atau ketidakbenaran, perbuatan baik atau perbuatan jahat, perbuatan salah atau perbuatan benar. Itu keduanya akan mendapatkan balasan dari Allah, baik di dunia dan pasti di akhirat nanti. Di dunia, kalau kita pernah berbuat salah pada seseorang, bergunjing, menggunjingkan si A, si B, atau menfitnah, mengatakan yang gak benar tentang seseorang, suatu saat ucapan yang sudah kita keluarkan itu akan datang kembali kepada kita. Mungkin melalui siapa kita tidak tahu, kapan datangnya kita juga tidak tahu. Dan diberikan kepada siapa? Pada kita yang memfitnah, atau pada pasangan kita, atau pada keluarga kita. Kita tidak tahu. Ada sebab yang membuat kita mendapatkan balasan dari perbuatan kita. Ada kausalitas. Nah, tuh dulu. Makanya jangan menfitnah orang. Sekarang anakmu difitnah tuh, dikatakan contoh ngambil pensil teman misalnya kan. Misal. Atau contoh lain, kehilangan benda. Yang sebenarnya mungkin dia lupa naruh. Nah, dicari-cari, oh itu diambil si A misalnya. Ternyata kan tidak, ternyata lupa naruh. Tapi orang sudah dikatakan mengambil. Nah, suatu saat kita tidak tahu kapan hal itu akan terulang kepada kita sendiri, berbalik. Itu bisa saja terjadi saat itu. Tapi yang pasti perbuatan kita ini terekam, ada kausalitas, ada akibat, sebab akibat, dan direkam. Kita kan punya dua, rokib, atid. Zaman sekarang saja apa yang sudah kita rekam, kayak saya ini, saya merekam, itu nanti akan saya pertanggungjawabkan ucapan saya. Ayo berkata jujur, saya pertanggungjawabkan. Bisa saja orang bertanya ke saya balik, emangnya kamu sudah benar berkata jujur? Kan bisa saja. Nah, jadi apa yang saya ucapkan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hari ini mungkin suatu saat orang berbalik menyerang saya, bisa saja terjadi. Kenapa tidak? Segala sesuatu ada kausalitasnya. Dan yang pasti di akhirat nanti saya akan mendapatkan balasan dari perbuatan saya.
kebenaran mendapatkan surga, ketidakbenaran mendapatkan neraka. Apapun kehendak Allah, hari ini saya videokan, saya laksanakan, saya jalankan. Bukan satu kebetulan saya membuat video belanjaan hari ini, tapi sudah ada ketetapannya dulu di saat saya masih di dalam kandungan. Tetapi prosesnya, kejadiannya, apalagi istilahnya, program yang dulu ada di dalam kandungan itu dikonkretkan hari ini. Tapi bukan hanya saat saya membuat video ini saja, bahwa seluruh ketetapan Allah itu bukan hanya saat saya membuat video, sebelum dan sesudahnya, karena hidup itu per detik, bukan per video. Hidup kita berjalan per detik, kita ucapkan, kita lakukan, kita pertanggungjawabkan. Ya Allah, segera disadari, ya Allah, tadi saya berkata ini di video, atau yang lain-lain sebelumnya. Begitu malam tiba, atau segera saat itu kesadaran kita muncul bahwa ada sesuatu yang menurut kita tidak pada tempatnya, segera, ya Allah, tadi aku berbuat ini, mengatakan ini. Mengatakan orang untuk berbuat jujur, mengatakan orang untuk tunduk dan patuh. Gampang ngomong tunduk dan patuh, gampang. Tapi bagaimana pelaksanaannya? Sulit. Tapi Allah menjanjikan di balik kesulitan ada kemudahan. Mari kita mulai sedikit demi sedikit. Berbuat jujur, berkata jujur, tunduk dan patuh menjalankan perintah Allah, meninggalkan semua larangannya. Dilarang bergunjing, jangan ikut bergunjing. Dihindari, bagaimana caranya? Ya jangan ngumpul, jangan berbicara lama-lama, menjaga diri, menjaga ucapan. Ngumpul, semua orang kan makhluk sosial, boleh berkumpul, bertemu di tempat belanja, di pasar. Ngomong sewajarnya, seadanya, ya sesuai kebutuhan. Tapi segera menyadari kalau ada yang salah. Ya Allah, tadi aku mengatakan ini, ampuni aku ya Allah, salah ucap, salah kata, salah gerak, salah mimik wajah yang mungkin menurut orang wajah saya wajah mengejek, padahal tidak niat begitu. Siapa tahu, maka segera kembali ya Allah. Berarti ketetapanmu tadi, aku berwajah jelek atau salah ucap, maafkan, ampuni ya Allah. Segera kembali, disadari secepatnya. Kalau benar, ya Allah, selalu aku dibimbing di jalan kebenaran, di jalan kebenaran. Semoga besok pagi aku bangun tidur, Engkau beri kekuatan baru untuk tetap bisa menjalankan kebenaran, kebaikan yang sudah Engkau tetapkan buat aku. Alhamdulillah kalau kita bangun pagi masih hidup. Kalau tiba-tiba meninggal, bangunnya di akhirat. Tapi kan kita sudah meminta maaf sebelumnya, sudah memohon ampun. Berarti itulah kehendak Allah, takdir Allah buat kita berbuat hari ini A, B, C, segera memohon ampun, segera introspeksi diri. Ya Allah, semoga hal yang negatif ini tidak terjadi lagi dan Engkau selalu memberikan tuntunan kepadaku untuk selalu berbuat di jalan kebenaran. Jadi program yang diberikan Allah kepada kita di saat kita masih dalam kandungan, itu kita konkretkan setelah kita dilahirkan. Setiap detik per detik, per nafas kita selama kita masih hidup. Dan akan ditutup nanti di saat kita mati. Selesai sudah program kita, layarnya, screen-nya menjadi biru, hitam, sudah tidak ada nyawa lagi. Terserah setelah itu
disemayamkan, dimakamkan, dibakar. Dibakar itu apa ya namanya? Nah, ada yang dibakar, ada yang dimakamkan ke dalam tanah, dikubur. Berbagai macam cara menurut keyakinan masing-masing di daerah atau masing-masing keyakinan. Berbagai macam. Tapi kan kita sudah meninggal, sudah selesai tugas kita, program kita yang disediakan di saat kita di dalam kandungan. Selesailah sudah di saat kita meninggal dunia. Kita kembali kepadanya. Semoga kembalinya kita itu tujuan terakhirnya adalah surga. Selama kita di bumi melaksanakan kejujuran, tunduk patuh kepadanya, menjadi hamba yang berserah diri secara totalitas hanya kepada Allah. Dari mana kita mulai? Dari kejujuran. Maka bisa tercipta berbagai macam perilaku dari kejujuran. Kepercayaan muncul, PD muncul, dan yang lain-lain, perilaku lain-lainnya akan menyertai kita, bahwa kita itu selalu berjalan di dalam kehendak Allah. Apapun kehendaknya, apapun nanti kejadiannya, takdirnya buat kita terima, kita laksanakan, dan apapun keputusan Allah buat kita, itulah yang kita laksanakan, itulah yang kita terima. Selama kita masih hidup, hanya satu syaratnya, hanya satu syarat dari Allah, tunduk dan patuh melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Pasti tercapai penghambaan totalitas, hidup makmur mulia di dunia dan di akhirat. Jadi, kehidupan kita sehari-hari, sejaman sekarang dengan teknologi sekarang, itu bisa direkam, divideokan, difoto, divideokan. Dan tidak akan berubah isinya. Zaman sekarang saja sudah bisa begitu. Orang tidak bisa mengelak. Ini videonya, ini fotonya, ini rekamannya. Zaman sekarang, teknologi sekarang. Apalagi di kiri kanan kita ada Rokib dan Atib. Hei Fulan atau saya Noni Marianti, catatanmu nih bisa dibaca. Lebih banyak Rokibnya atau lebih banyak Atibnya, bisa tertulis dan tidak akan pernah berubah karena dia lebih canggih daripada video. Video bisa diedit, bisa dihapus, tetapi catatan Rokib dan Atib tidak bisa. Itulah nanti yang akan menjadi ibaratnya pembela kita nanti di akhirat. Tetapi kita selama hidup di bumi segera menyadari, ya Allah, tadi aku sudah berbuat tidak benar. Ya Allah, tadi aku berbuat kebenaran, kebaikan. Yang tidak benar mohon dimaafkan, diampuni. Yang tidak benar mohon dimaafkan, diampuni. Yang benar selalu dibimbing. Dan berilah aku kekuatan untuk hari berikutnya melaksanakan ketetapan. Jadi perlu ilmu kesadaran. Kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan dipertanggungjawabkan. Didasari dengan kejujuran. Dengan kejujuran yang kuat,
tunduk dan patuh melaksanakan perintah Allah, menjadi hamba yang berserah diri hanya kepada Allah. Salam kejujuran.